Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Raisa Fitri di kelas Seni Budaya. Nah, anak-anak, seperti biasa, hari ini kita akan membahas materi baru mengenai foto produk sebagai lanjutan dari materi desain e-flyer sebagai media promosi produk. Jadi, PowerPoint kedua ini, penjelasan kedua ini adalah sebagai materi pendukung dari desain e-flyer yang kita bahas minggu lalu. Karena dalam pembuatan e-flyer itu tentu saja kita sangat membutuhkan yang namanya ilustrasi, baik itu gambar maupun fotografi, sehingga materi ini pun sangat penting untuk kita pelajari sebelum pada akhirnya kita mendesain e-flyer dengan menggunakan media Canva. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk pada materinya. Tapi sebelumnya Ibu kembali menyampaikan capaian pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami ruang, proporsi, gestur, dan menentukan bahan, alat, teknik, teknologi, dan prosedur yang sesuai dengan tujuan karyanya. Jadi masih sama seperti materi sebelumnya, dan kita akan Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, sebelumnya Ibu sampaikan kembali mengenai capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Masih sama seperti minggu lalu karena ini adalah materi pendamping atau materi lanjutan dari materi sebelumnya. Yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami ruang, proporsi, gestur, dan menentukan bahan, alat, teknik, teknologi, dan prosedur yang sesuai dengan tujuan karyanya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Minggu lalu kita sudah melaksanakan tujuan pembelajaran di poin 1, dan sekarang pada video kali ini kita akan melaksanakan tujuan pembelajaran di poin kedua, yaitu membuat foto produk yang akan dipromosikan dengan teknik fotografi dengan tepat secara berkelompok. Jadi sesuai dengan tema materi kita hari ini. Langsung saja anak-anak, kita masuk pada materi foto produk, yaitu membuat foto produk yang menarik. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan foto produk. Jadi yang dimaksud dengan foto produk adalah segala gambar dari suatu barang yang dijual, dan gambar ini dimaksudkan untuk menarik orang untuk membeli produk tersebut. Biasanya dilengkapi pula tulisan promosi untuk menarik minat beli konsumen. Jadi dari definisi yang kita baca ini, kita sebenarnya sudah punya gambaran yang dimaksud dengan foto produk itu apa. Jadi foto produk ini maksudnya adalah ya foto yang dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan produk yang akan kita jual nanti. Jadi misal promosi yang akan dibuat adalah mengenai tema makanan, maka makanan yang akan kita jual tersebut perlu diambil foto produk yang terlebih dahulu. Namun pada ilustrasi di e-flyer sebenarnya tidak hanya terbatas pada yang namanya foto produk di bidang fotografi, tapi ada kalanya kita juga menggunakan ilustrasi digital, maksudnya gambar, tidak selalu fotografi. Tapi untuk beberapa produk memang fotografi lebih disarankan karena dianggap bisa memberikan contoh produk yang real kepada konsumen. Dan poin kedua dari pembahasan kita yaitu tips foto produk agar menarik. Jadi ada banyak sekali tips ya, dan setiap fotografer atau mungkin setiap pemateri di video yang berbeda akan punya pandangan yang berbeda mengenai tips foto produk. Tapi secara garis besar, biasanya poin-poin yang sudah Ibu sediakan di sini menjadi poin penting saat kita akan memotret produk sebagai media promosi. Jadi yang pertama adalah gunakan kamera berkualitas. Kita pasti sudah tahu bahwa kamera yang berkualitas akan sangat menunjang hasil dari foto yang kita ambil nanti. Semakin bagus kameranya atau speednya, baik itu HP maupun kamera SLR, maka hasil produk fotonya akan menjadi lebih bagus. Yang kedua adalah atur latar belakang. Latar belakang di sini maksudnya adalah background pada saat kita mengambil produk yang kita foto. Selanjutnya ciptakan efek bokeh. Efek bokeh ini maksudnya blur di bagian belakang foto. Jadi saat ini meskipun tidak menggunakan kamera SLR, sudah banyak teknologi dari smartphone yang bisa mengambil foto dengan teknik bokeh.
Hal ini bertujuan untuk lebih memfokuskan foto kita pada produk yang akan kita jual. Lalu yang keempat, ada setiap varian produk harus dilengkapi gambar. Nah, di sini maksudnya adalah apabila kita dalam sebuah produk kosmetik misalnya, produk ini memiliki beberapa seri seperti bedak, lipstick, atau mungkin ada lip tint, ada krim malam atau krim pagi. Diharapkannya dalam setiap promosi itu varian-varian yang ada dalam produk yang akan dipromosikan itu memiliki ilustrasinya sendiri-sendiri. Jadi tidak hanya memotret salah satu produk, padahal produk yang ingin dipasarkan itu sebenarnya dalam bentuk series atau banyak macamnya. Yang kelima, 3 teknik fotografi. Nah, nanti ini akan Ibu bahas lebih jelas di bagian contohnya ya. Jadi ada beberapa teknik fotografi yang biasanya paling banyak digunakan dalam mengambil foto produk. Yang selanjutnya adalah gunakan psikologi warna. Psikologi warna ini sama seperti yang kita pelajari pada Nirmana di kelas seni budaya. Jadi memang sekuat itu pengaruh warna pada sebuah produk. Misalnya kalau kita membuat flyer makanan, akan kita temukan bahwa kebanyakan orang-orang itu menggunakan warna kuning dan warna merah. Kenapa? Karena secara psikologi memang warna-warna tersebut adalah warna-warna yang menggugah selera atau menarik perhatian untuk makanan maksudnya ya. Dan warna-warna lain nanti juga punya filosofinya sendiri yang akan kita pelajari dari psikologi warna. Yang selanjutnya adalah pilih pencahayaan natural atau buatan. Kita juga sudah tahu bahwa jenis pencahayaan dalam pemotretan itu ada 2, ada natural, yaitu kita menggunakan cahaya matahari langsung, kita mengolah cahaya matahari secara langsung di outdoor. Sedangkan kalau pencahayaan buatan itu berarti kita mengambil fotonya lebih di studio ya, menggunakan alat bantu seperti lighting dan sebagainya. Jadi ada efek-efek buatan dari pengaturan cahaya yang kita buat di studio. Selanjutnya coba gunakan gaya berbeda. Gaya berbeda maksudnya adalah angle-angle berbeda yang bisa kita ambil dari satu objek, misalnya dari atas, dari samping, atau mungkin kita menata dengan cara yang berbeda. Jadi meskipun ada satu objek yang mau kita foto, tetapi kita bisa punya beberapa opsi pilihan untuk hasil fotografi produk tersebut dengan berbagai model dan angle tentunya. Selanjutnya ada penataan produk. Nah, ini juga sangat penting pada saat kita mau mengambil foto produk. Penting bagi kita untuk menata produknya dahulu agar terlihat estetik, terlihat bagus, terlihat sesuai dengan konsep. Itu yang paling utama. Seperti kita misalnya mau memotret mungkin pelembab atau hem body ya. Jadi kita harus tahu variannya itu apa, warna yang akan digunakan kira-kira sebagai background apa, penataannya estetik bagaimana, dan objek penunjang lain di sekitar benda yang akan kita foto ini juga apa. Itu akan menambah nilai plus, nilai jual ya, daripada hanya sekedar memoto produknya saja tanpa mendesain atau menata background terlebih dahulu. Selanjutnya ada proses editing usai sesi pemotretan. Ini juga sangat-sangat penting karena sebagus-bagusnya kamera, sebenarnya fungsi dari kamera ini sangat terbatas dan masih harus diolah kembali dengan software tertentu untuk memunculkan efek-efek yang kita mau. Nah, langsung saja di sini Ibu sudah menyediakan contoh dari beberapa tips-tips yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah pengaturan latar belakang produk. Seperti yang bisa kalian lihat di 2 gambar yang sudah Ibu sediakan ini, bahwa latar belakang dari produk ini benar-benar tertata. Kalau di gambar pertama, ini ada penyusunan objek sehingga latar belakangnya menjadi sedemikian estetis dengan background warna gelap. Untuk yang kedua, ini lebih ke arah penataan di studio karena memang konsepnya mungkin hanya terfokus pada objeknya saja, sehingga latar belakang produk yang dipersiapkan adalah background berwarna putih. Selanjutnya efek bokeh di belakang produk. Ini kita sudah nggak asing ya, karena memang hampir semua foto, smartphone sekarang sudah dilengkapi dengan efek ini. Bisa kita lihat juga di sini, kalau kita menggunakan efek bokeh, maka objek yang akan kita tampilkan atau tonjolkan bisa lebih jelas daripada background di belakangnya.
Selanjutnya, setiap varian produk memiliki gambar. Nah, ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau kita memiliki beberapa varian untuk dijual dalam satu toko, misalnya sebuah restoran, apa aja sih varian yang dijual di sana? Contoh gambar satu ini, dari satu outlet itu atau toko itu, dia menjual kentang goreng, ada hamburger, dan ada cola. Maka itu bisa dibuat ilustrasi satu persatu, atau seperti gambar nomor satu ini kita buat komposisinya sehingga orang tahu kira-kira apa saja sih yang dijual di toko itu. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Di gambar kedua pun ini menunjukkan series ya, series dari sebuah skincare. Jadi kalau kita menunjukkan promosi brand A misalnya, kosmetik apa aja sih yang mereka jual, itu bisa kita beri ilustrasinya atau ambil ilustrasinya per varian produk. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknik-teknik fotografi yang banyak dipakai. Teknik pertama namanya detail shoot, yakni objek yang ditampilkan lebih dekat dan detail sehingga tekstur produk bisa terlihat. Nah, bisa dilihat di gambar pertama ini kan tekstur kopinya sangat terlihat. Dia juga sangat memfokuskan pada biji kopinya, bukan pada sendoknya. Jika kita menggunakan teknik lain, mungkin sendoknya tidak akan terpotong seperti ini, karena memang pada teknik ini yang ditonjolkan adalah detail kopinya, tekstur dari kopi. Untuk teknik yang kedua yaitu flat lay fotografi. Nah, contohnya ada di sebelah kanan bawah ini ya. Penjelasannya yaitu memotret objek produk dari atas dengan sudut 90 derajat menghadap ke bawah, dan objek akan secara natural terlihat secara utuh. Nah, ini maksudnya adalah objeknya nanti akan terlihat natural itu dari pandangan mata orang yang berada di sekitarnya ya. Jadi dia tuh terlihatnya tampak dari atas agak ke bawah, agak ke samping maksudnya, karena sudutnya yang diciptakan adalah 90 derajat. Jadi seperti pandangan mata kita pada saat kita melihat objek yang ada di depan kita dengan sudut kemiringan 90 derajat begitu. Jadi kira-kira ada contoh seperti ini. Untuk teknik yang ketiga yaitu hero shoot, yakni kamera dengan sudut 90 derajat menghadap ke depan. Dan ini biasanya juga digunakan untuk promosi produk pakaian. Jadi produk tersebut dikenakan oleh orang atau manekin sehingga terlihat fungsi kegunaannya. Perbedaannya adalah kalau yang hero shoot itu kameranya itu menghadap ke depan, sedangkan kalau yang flat lay fotografi itu menghadap ke bawah. Jadi seperti kalau perspektif itu perspektif mata burung ya, sedangkan kalau yang hero shoot ini objeknya benar-benar ada di depan kita. Biasanya ada model atau ada pakaian dan kita tinggal memotretnya langsung dari depan. Hasilnya seperti gambar yang ada di tengah ini. Selanjutnya yaitu psikologi warna. Untuk psikologi warna ini Ibu akan menjelaskan secara umum saja, karena nanti untuk pembahasan yang lebih detail kita mungkin ada di video lain. Pada intinya adalah warna itu selalu punya nuansanya sendiri, punya artinya sendiri, punya psikologinya sendiri. Jadi pada saat kita menggunakan warna pada salah satu produk, kita harus tahu dulu kira-kira karakter apa yang ingin diangkat. Apakah ketenangan, kesegaran? Mungkin kalau kita ingin menunjukkan rasa fresh, rasa segar pada produk itu, maka nuansa hijau perlu dipakai. Sedangkan kalau produknya ini mungkin sebuah produk yang diharuskan untuk menampilkan kesan ceria, mungkin kita akan menggunakan background yang warna kuning. Nah, psikologi dalam warna tersebut itu harus kita pelajari dan kita sesuaikan dengan tema dan konsep sebelum kita membuat foto produk. Yang selanjutnya adalah pencahayaan natural dan buatan. Ini tadi juga sempat Ibu jelaskan di depan bahwa ada dua jenis pencahayaan. Kalau kita menggunakan cahaya alami seperti cahaya matahari, maka hasilnya seperti pada gambar yang maksud Ibu gambar yang ada di pojok bawah. Sedangkan kalau kita lebih menggunakan pencahayaan dari kamera atau lighting di studio, maka teknik gambar pertama itu yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah pembuatan berbagai gaya.
Dari 4 foto yang ada di atas itu sebenarnya adalah foto dari satu objek, yaitu kopi, namun dengan berbagai gaya yang berbeda. Untuk gaya yang pertama ini adalah teknik blur bagian belakang dengan background natural, tetap background dapur ya, jadi kita tidak perlu menata apapun, hanya kita memfokuskan pada produknya saja. Untuk yang kedua ini lebih kompleks karena dia menggunakan unsur pendukung atau objek-objek pendukung untuk mempercantik objek yang akan difoto. Makanya ada penataan seperti wadah kopi, sendok, dan sebagainya, sehingga tampilannya jadi lebih estetik. Terus untuk gambar ketiga ini seperti stop motion, jadi memang pada saat proses pembuatan dia difoto dijebret pada saat memasukkan es batu, sehingga kesan percikan dari kopinya itu juga menambah nilai plus pada produk yang mau kita jual. Selanjutnya yang keempat ini juga hampir sama ya, stop motion, jadi ini lebih menekankan pada proses pembuatannya. Jadi pada foto produk itu tidak harus selalu hanya hasil akhirnya saja atau produk yang sudah jadi. Kalaupun kita mau memasukkan ilustrasi bagaimana proses pembuatannya step by step, itu juga bisa dibuat sebagai ilustrasi pada flyer yang kita buat nanti. Selanjutnya ada penataan produk. Penataan produk ini seperti yang Ibu ceritakan tadi, harus sesuai dengan konsepnya. Kira-kira mau menggunakan konsep apa? Pada intinya penataan produk ini ditujukan untuk pengambilan gambar agar gambar tersebut lebih estetik dengan daya dukung objek-objek lain di sekitarnya. Kita bisa bayangkan ya, kalau hanya sekedar botol serum di background putih misalnya, apakah itu jauh lebih menarik daripada background yang gambar satu ini? Tentu saja yang lebih menarik adalah gambar dari posisi ini. Karena apa? Karena ada objek pendukung, ada penataan produk, dan disesuaikan dengan tema yang sudah dibuat. Dan yang terakhir ini adalah editing foto. Kalian bisa langsung melihat perbedaannya antara after dan before ya. Jadi kalau kita memoto, kita pasti sebutnya itu adalah file mentah karena belum kita olah kembali. Ketika kita mengedit dengan software tertentu, maka kita bisa mendapatkan efek-efek yang kita mau. Seperti ini contohnya, untuk before-nya fotonya flat seperti biasa. Apakah ini bagus? Sudah bagus. Cuman mungkin kalau kita olah ke dalam software yang mendukung, kita di sini ternyata bisa menambahkan efek cahaya, lalu kontrasnya juga, sehingga gambarnya bisa lebih tajam. Untuk gambar yang ini pun begitu, before dan after. Jadi ketika kontras dinaikkan, ada pengaturan cahaya, pengaturan suhu dan sebagainya, maka objek lebih terlihat tajam dan jelas. Oke anak-anak, Ibu pikir itu saja yang perlu Ibu jelaskan untuk materi foto produk. Nanti jika ada hal yang masih tidak kalian pahami, kita bisa melanjutkan diskusi kita di kelas. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.